Halo Mbak, Halo, how are apa you? kabar Mas? Alhamdulillah baik, Sehat? sehat, baik dan stay ganteng. Pentingnya itu ya, stay ganteng dan tetap sehat itu adalah dua poin yang harus dan wajib disebutkan untuk diri kita sendiri biar tetap waras. Amin, amin. By the way, lagi di mana nih Mas Asep? Lagi Posisinya lagi di rumah atau lagi di luar atau gimana by the way? lagi di rumah di kamar, ya. Oh gitu, Ah, oke. Jadi kalau boleh tahu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai topik malam hari ini, Mas Asep sendiri gimana kabarnya? Kita kan terakhir waktu itu ketemu tuh masih new normal gitu kan. iya, Sedangkan sekarang betul kita betul. kita kita masuk PSBB yang kesekian gitu kan. Jadi Mhm. kalau boleh tahu dulu nih kegiatan Mas Asep selama di rumah aja ngapain aja sih by the way? Eh, Kayak kemarin-kemarin sih masih dapat jadwal Mm-mm, stand up gitu, tapi di online gitu. mm-mm. Di Oke. acara-acara event online. Terus saya juga bantu Mm-mm, temen mm-mm, ini buat mm-mm. arrange event online juga gitu. Jadi selain Oh gitu. performance saya juga Mm-mm, di event mm-mm, organizer gitu, bantu temen. Ya itu mm-mm. aja sih kegiatannya. Oke. Maksudnya ada Mm-mm, beberapa project tapi masih masih mm-mm, istilahnya pitching atau apa. Kemarin sih sempat ada eh, dan mm-mm. ya berjalan dengan lancar sih alhamdulillah sih. Ya alhamdulillah sih Oke, masih berarti bisa bertahan. berarti Mas Asep salah satu orang yang tetap produktif di era pandemi seperti ini, gitu kan? Alhamdulillah ada gitu, ada lah apa yang dikerjakan gitu, biarpun nggak sebanyak sebelum pandemi kali ya Mm-mm, Mbak. Pastinya semua mm-mm. orang juga mengalami seperti itu Iya, kayak. benar. Iya, Benar, at least ibaratnya walaupun hanya satu tapi ada daripada enggak sama sekali, ya kan? ya dikasih rezekinya lah istilahnya. Ya Benar, alhamdulillah benar, sih Mbak. benar. Ah, Oke, Mas, mau tahu dong, kan tadi Mas bilang ada online ya, tetap stand up gitu loh. Itu maksud hmm, aku stand up-nya via apa gitu online? Apakah memang seperti sekarang kayak live IG atau mungkin lewat Zoom atau gimana dan cara nge-grab si audiensnya gimana waktu kemarin? Soalnya jujur aja aku nggak tahu perihal itu. hmm, iya. Hmm. Ya jadi kan perusahaan-perusahaan biasanya kan sebelum pandemi itu Mm-mm. mengadakan Mm-mm. acara-acara perusahaan kayak misalnya gathering Mm-mm. karyawan, Hmm. terus seminar kayak Oke. kayak gitu. Nah karena udah nggak bisa Mm-mm. lagi, mereka banyak Mm-mm. yang mengalihkan ke online gitu dan platform yang digunakan Oke. biasanya Zoom gitu. Jadi Oke. isinya sih hampir sama kayak offline gitu, kayak ada sambutan BOD, terus ada Hmm. acara acara hiburan juga ada, salah Mm-mm. satunya stand Mm-mm. up gitu, sama acara Mm-mm. acara lain gitu, tapi di ini di Mm-mm. platform Zoom gitu online gitu. Jadi nggak ini, Oke. maksudnya kadang kan yang nonton di mute gitu suaranya, jadi nggak kedengeran ketawa Hmm. kayak gitu. Agak beda juga sih, beda banget Iya sih, ya. bukan agak beda. Ambience-nya pasti akan kurang gitu ya, Mas. Karena kan kalau di stage itu kan let's say kamu membawakan satu konten yang lucu, itu ketawa Hmm, bareng atau bisa ya ketahuan lah reaksi iya, dari iya. penonton. Sedangkan kalau di mute kita nggak tahu gitu kan. Tapi how do you feel Iya. bisa mengalami hal tersebut kemarin dapat jobnya secara online stand up comedy lagi? Ya em, pertama sih apa seneng gitu akhirnya dapat lagi gitu, Mm, mm, job mm, stand mm. up kayak gitu, biarpun online gitu, dan Oke. excited Mm, juga karena belum pernah kan sebelumnya gitu, dan ya mm, agak mm. deg-degan, tapi setelah dihadapi ya ini aja Oke. sih, tampil semaksimal mungkin itu. Sebenarnya Hmm. preparationnya sama aja, aku Mm-mm. pelatihan, ngapalin materi kayak kayak gitu, Mm-mm. tapi pas tampil Mm-mm. ya aku just go on with my ini aja, my jokes gitu. Jadi biarpun nggak Hmm. kedengeran suara ketawa audiens karena zoomnya di mute, ya Mm-mm. nggak apa-apa. Mm-mm. Mungkin aku lihat ada yang ketawa ininya, kan suka ada layarnya tuh, ada istilahnya tuh Ya, per screen. eh, Mm-mm. ya screen-screennya suka ada Mm-mm. yang kelihatan ketawa-tawa apa gitu. Tapi Mm-mm. ya go on aja sih. Eh, eh, aku anggap aja aku
apa menghibur kayak gitu, aku bikin ketawa kayak gitu. Pokoknya ya, Seru ya ya. move gitu. Berarti kan ini kan kamu kan waktu di podcast pernah bilang bahwa kamu adalah angkatan pertama kan ya sebagai stand up comedy di Indonesia di acara apa namanya stand up comedy tersebut gitu kan. Intinya kamu Iya, senior lah dikatakanlah seperti itu. Nah, terus iya. tiba-tiba di tahun ini di era pandemi khususnya mengalami yang namanya stand up secara online gitu kan. Pernah nggak Iya. kepikiran sebelumnya bahwa kamu akan mengalami hal ini gitu loh. Ada ibaratnya ada dejavu semacam itu. Ah, enggak sih, kayaknya nggak inget gitu. Cuma Mm-mm. Mm-mm. suka ada kayak selintas apa Mm-mm. terbayang gitu. Maksudnya kalau misalnya Mm-mm. apa kita nggak bisa perform misalnya dengan audiens dari jauh gitu ya, maksudnya kayak misalnya aja Mm-mm. mimpi aja gitu, kayak Mm-mm. misalnya audiensnya di London atau kita ya di sini, ya kenapa nggak Mm-mm. online gitu maksudnya. Jadi misalnya Mm-mm. kayak kedutaan besar Indonesia di ini mau ada Mm-mm. acara apa namanya gathering atau apa gitu yang pengen stand up komedian Mm-mm. Indonesia, tapi mereka nggak punya stand up komediannya di sana, ya bisa pakai online. Mm-mm. Maksudnya sekelintas kayak gitu, cuman itu Mm-mm. nggak maksudnya sekelebat aja gitu, tapi nggak ngebayangin itu Mm-mm. bakal bisa kayak sekarang gitu, harus Kejadian. online tuh kok kejadian. Oke. Nah, waktu kamu Iya. ngebayangin kayaknya suatu hari gitu ya, seru kayak tadi kamu bilang kan kayak di luar negeri gitu, bisa online itu tahun berapa Mas? Kok boleh tahu? Pernah kepikiran kayak gitu selintasnya? eh Lupa sih, udah lama juga sih, maksudnya itu cuma Oke. apa apa namanya, atau sekilas aja gitu ya. Jadi ya istilahnya ngayal-ngayal kayak gitu ya, maksudnya. eh Oke. Iya, nggak saya seriusin gitu waktu itu, maksudnya nggak benar-benar dipikirin, cuman kayaknya ini deh, kalau misalnya mereka mau atau rindu sama Mm-mm. ke entertainer Mm-mm. Indonesia gitu ya, yang orang-orang yang di luar Mm-mm. negeri itu ya bisa ngadain gatheringnya di Mm-mm. sana, terus ngundang ininya di sini ya Mm-mm. pakai online gitu. Hmm. Nah, itu dia maksud aku di sini. Berarti kan Mas Asep ini pernah kayak punya kepikiran seru kali ya online, even itu nggak tahu caranya dan nggak tahu Ah, ah, maksud aku Mas Asep lupa waktu kapan kepikirannya itu, tapi at least iya ini itu, kejadian gitu. Makanya ini kan iya. the power of our mindset kan. Apa yang kita pikirin tuh kadang kejadian gitu, ya Ah, kan? betul betul, karena Makanya kan kita masuk obrolan santai buat teman-teman yang sudah gabung di sini hari ini atau malam ini barengan sama Mas Asep, salah satu narasumber di podcast Listen to Kim FM, akan ngobrolin gimana sih kita tuh biar bisa tetap waras di tahun 2021 ala stand up comedian gitu. Gimana pun juga kan setiap orang pasti punya caranya masing-masing ya Mas biar tetap apa iya. namanya berpikiran jernih apalagi di tahun yang masih pacak klik seperti ini gitu. Makanya ini Iya. malam hari ini udah ada beberapa yang gabung. Kita say-hi dulu sebelumnya. Halo, selamat malam yang sudah gabung di live Instagram barengan sama saya Kimi dari podcast Listen to Kimi FM. Well, waktu itu Mas Asep hadir sebagai narasumber di episode 18 stand up comedy single man. Kalau di podcast audionya, kamu bisa dengerin di Spotify dan platform podcast lainnya, baik itu Apple Podcast, Google Podcast, bahkan di YouTube audio version. Mas Asep bilang salah satu stand up comedian senior yang apa Mas istilahnya jomblo apa waktu itu sebutannya? Kok aku tiba-tiba lupa. Jomblo syariah karena istiqomahnya jomblo. Nah, itu dia. Nah, apakah di tahun ini kita harus cross check dulu dirimu masih menjadi Eh, seorang jomblo atau memang sudah lepas dari status jomblo itu atau status singlenya itu? sayang sekali masih jomblo gitu ya, masih single man gitu. Tapi untuk misalnya menikah Mm-mm. atau apa Mm-mm. berpasangan itu benar-benar terpikirkan dan Mm-mm. benar-benar ingin banget gitu ya, Mm-mm. untuk apa Mm-mm. istilahnya punya chapter hidup yang lain gitu dengan berumah tangga kayak Mm-mm. gitu. Katanya Oke. kalau kalau berumah tangga itu adalah kehidupan yang sebenarnya, betul nggak sih Mbak? Coba kita tanya-tanya, benar nggak kehidupan sebenarnya dalam rumah tangga?
Ada yang mungkin mengalami iya seperti itu, ada juga yang mungkin enggak gitu, karena kan setiap orang juga punya jalan hidup masing-masing kan. Tapi kan tujuan dari podcast atau live IG ini saling support teman-teman yang masih single juga, dan ternyata Mas Asep sampai tahun awal di 2021 ini masih jomblo katanya. Jadi ini salah satu kode buat yang udah nge-live, maksudnya join live, ada beberapa cewek, kayaknya cewek, mostly cewek ini yang join gitu, Mas Asep ini masih jomblo atau masih single man. Dan kalau boleh tahu, kode keras. kode keras ya kan, makanya sebagai single man stand up comedian gitu ya, stand up comedian which is kerjaannya itu kan pasti menghibur orang lain gitu kan, dimana kita mengentertain orang supaya bisa ketawa, minimal ya senyum-senyum lah gitu. Nah, kamu sendiri untuk menghibur diri kamu, which is kalau saya gitu kan, menghibur diri saya, ya saya dengan bercermin, mengajak ngomong diri sendiri supaya, hey, come on, kamu bisa gitu. Maksudnya, Mas Asep, Halo, hai. terputus ya Mbak. Iya. Halo. Ya, Nggak tadi apa-apa. Salah satu, iya, salah satu gangguan kita kalau live memang seperti itu, ada aja gangguannya. Tapi balik lagi Mas, Nah, ke Mas Asep sendiri, cara menghibur dirinya, khususnya ini mungkin bisa dipraktekin juga sama teman-teman yang lagi sedang menyimak supaya kita tetap waras di tahun 2021 ini. Karena kan perjalanan masih panjang nih menuju akhir tahun kan. iya betul betul. Menghibur diri ya apa? Ini sih kalau kalau buat aku sih kayak ini aja sih apa ya apa memupuk rasa syukur lebih dalam gitu ya Mbak. Maksudnya dengan rasa syukur itu tuh sesuatu yang buruk jadi bisa oke gitu, aku bisa jalani gitu. Maksudnya kayak sekarang aja misalnya ini apa ininya apa namanya kasarnya gitu ya. Kita dalam kondisi pandemi dan serba kesusahan gitu ya. Ya masih bersyukur kita nggak hidup di misalnya zona perang kayak gitu yang masih ini lagi. Dan dari keadaan sekarang ini kan maksudnya kalau dengan rasa syukur tuh ya apa istilahnya tuh jadi kita merasa it's not that bad gitu. Terus kita juga masih bisa apa memperbaiki atau berusaha untuk istilahnya tuh merubah keadaan menjadi lebih baik gitu ya Mbak ya. Terus ya masih punya ada kesempatan itu gitu ya. Maksudnya ya menghibur diriku dengan ya bersyukurlah aku masih bisa makan ininya gitu ya, masih bisa makan tuh, udah gitu masih bisa tidur di tempat yang nyaman kayak gitu. Maksudnya yang simpel itu kita hargai gitu sih Mbak. Yaitu menghibur diri di samping ya berusaha dan apa berpikir kreatif gitu Mbak. Bagaimana cara memasakkan masalah gitu kan di dalam kondisi kayak gini tuh apa yang bisa kita lakukan nih biar misalnya istilahnya tuh kita bisa ya menghidupi kehidupan kita sehari-hari, bisa istilahnya tuh apa ya survive lah istilahnya ya, survive dan bahkan mungkin maju atau ya opportunity buat itu ya masih terbuka sih Mbak ya. Oke. Di segala kondisi. Oke. Berarti kan ini kita mengajak teman-teman juga yang sedang menyimak, kita harus lebih bersyukur dengan kondisi apapun itu, gitu kan. Tapi kalau kita balik lagi nih Mas, katakanlah kita kan sebagai manusia biasa ya, kadang ada mengeluhnya gitu ya, capek lah gitu. Ini kapan sih si corona atau COVID ini berakhir, gue udah bosen di rumah gitu kan. Salah satu hal yang Mas Asep lakukan, ngapain di rumah sampai akhirnya masih tetap bisa bertahan sampai hari ini. Mungkin ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang lagi menyimak juga. Apa sih aku ya mungkin at the end tuh ya aku caranya seperti itu, jadi apa maksudnya jadi terdirect sendiri untuk berpikir seperti itu gitu Mbak. Maksudnya jadi misalnya wah ini keadaan buruk banget gitu, kita lihat di sosial media kayak gini kayaknya istilahnya tuh masa depan itu
apa namanya crowded atau ribut banget gitu kayak gitu ya. Tapi ya udah perasaan negatif kayak gitu tuh kan maksudnya nggak menyelesaikan masalah gitu intinya gitu mah cuma bikin kita sedih atau apa gitu ya yang apa yang istilahnya tuh senjata pamungkas itu terakhir ya mungkin ya menumbuhkan rasa syukur itu Mbak gitu jadi aku ketika punya perasaan negatif itu aku rebahan gitu terus aku lihat sekitar aku gitu aku masih bisa tidur di kasur empuk gitu terus eh, aku juga besok masih bisa makan gitu biarpun uangku bisa tinggal berapa gitu cuma buat berapa kali intinya masih bisa bisa survive gitu jadi ya ini mungkin ya kita apa kita terima gitu apa dan yakin aja maksudnya ini nggak bakal selamanya kayak gini gitu Mbak jadi ya tetap semangat jadinya maksudnya ya itu sih maksudnya ke direct sendiri jadi punya pikiran kayak gitu oh ya mungkin setelah itu ya cari hiburan yang istilahnya kita sukai gitu sehabis itu gitu untuk istilahnya meningkatkan rasa syukur juga gitu kayak misal kita masih punya kuota kita bisa nonton kayak acara-acara stand up gitu misal aku gitu ya acara-acara stand up apa luar negeri atau apa gitu nonton hiburan yang kita suka aja gitu tapi ya basically ya intinya pikiran negatif itu nggak bakal menyelesaikan masalah udah gitu timpa itu dengan apa menumbuhkan rasa syukur dan habis rasa syukur ya itu kamu cari hiburan di dekat kamu yang bisa kamu apa raih gitu maksudnya ya kayak kita masih punya kuota banyak hiburan di situ ya dan ya mungkin berdoa kali Mbak ya maksudnya pastinya kan benar benar jadi Mas Asep ini memang nggak salah sebagai senior stand up komedian yang apa namanya tadi syariah ya sebutannya gitu kan karena memang nggak jauh-jauh mengingatkan kita juga harus tetap bersyukur karena gimana pun juga kan memang Tuhan selalu mengingatkan semakin kita bersyukur maka akan semakin ditambah juga rezekinya gitu kan ya intinya kalau kita mengeluh juga ya Tuhan nggak suka gitu. Allah juga kayaknya marah kan kalau kita mengeluh terus dengan keadaan. Dan Mas Asep juga tadi mengingatkan jangan lupa berdoa. Kamu sungguh soleh sebetulnya Mas Asep. Tinggal nunggu yang solehannya aja. Iya enggak sih? Oke. Amin. Terus kalau misalkan dari segi prakteknya, sekarang banyak orang gitu ya bikin konten-konten yang di-share ke sosial media gitu yang akhirnya jadi influencer atau jadi selebgram lah atau seleb tweet atau youtuber atau vlogger semacam itu. Kamu selain berstand up ngapain lagi sih Mas kalau boleh tahu? Let's say ya ini kan tadi Mas Asep bilang terakhir aja jobnya online gitu kan. Ini kita belum tahu lagi job selanjutnya. Ini juga relate dengan podcast ini yang sebagai support system teman-teman supaya tetap waras nih. Kembali lagi ke topik kita nih. Gimana sih caranya biar kita bisa tetap waras di 2021? Apakah kita harus selalu banyak ketawa juga atau gimana gitu? What do you think Mas mengenai itu? Mungkin kalau kayak misal kita lagi istilahnya tuh WFH atau apa gitu di rumah terus dan nggak banyak keluar rumah gitu ya salah satunya ya mungkin kita bisa melakukan aktivitas yang bisa menghibur orang gitu kayak misalnya bikin konten kayak gitu ya ini aku di belakang ini aku baru beli green screen sih niat aku pengen bikin banyak konten untuk bisa menghibur gitu iya ini green screen menarik banget kayak gitu iya kayak gitu iya nanti jadi mainannya yang ngeditnya siapa Mas Asep juga atau gimana iya aku juga sih nanti dan simple juga kan kita bisa menggunakan alat yang simple yang ada gitu kayak ngedit aja di aplikasi handphone aja bisa sekarang ngedit pakai bener green screen terus green screen juga nggak mahal banget gitu maksudnya ya mungkin salah satunya yaitu kreatif kali ya maksudnya melakukan apa yang dirimu suka gitu kalau misalnya ya
bikin konten mungkin bisa menghibur atau kayak Mbak sekarang itu bisa menginspirasi gitu bikin konten. Ya mungkin aku nanti bakal perbanyak seperti itu sih Mbak, biar kalau di rumah nggak cuma di rumah tapi juga menghasilkan karya juga gitu, maksudnya nggak cuma rebahan gitu ya. Gitu ya. Oke. Mas, by the way kan sebagai seorang stand up comedy itu kan dikenal sebagai sosok atau pribadi yang humoris gitu kan. Saya suka bercanda lah seperti itu. Apakah seorang komedian atau stand up comedy khususnya Mas Asep gitu pernah mengalami hal-hal yang bikin down juga dan akhirnya gue I'm just a human dan nangis juga ujung-ujungnya gitu. Dan itu hal apa sih kok boleh tahu? Oh iya, apa ya manusia ya. Aku juga masih manusia, alhamdulillah gitu, masih bisa merasakan seperti itu Mbak, mengalami seperti itu gitu, kayak kecewa udah gitu, patah hati gitu. Terus merasa istilahnya tuh aku udah bekerja keras tapi hasilnya nggak seperti yang aku harapkan gitu ya. Ya ada seperti itu sih Mbak. Yang paling parah sih kalau aku pribadi sih ya, mungkin patah hati karena ya love of course itu maksudnya, karena itu sih Mbak, mungkin bukan kerjaan atau apa, atau sih aku mungkin terlalu apa rinto kali ya hatinya gitu ya, maksudnya maksud aku yang bikin aku patah hati dan terasa kayak istilahnya tuh benar-benar nggak berdaya tuh ya itu kayak misalnya apa ditolak perempuan atau dikhianati kayak gitu. Ya gitu sih, Mas, siapa yang berani nolak kamu Mas orangnya? Hah? Siapa? Langsung kayak gitu. berapa orang langsung minum pakai jari gitu, banyak. Jangan khawatir Mas, suatu hari yang menolak kamu akan menyesal aja gitu. Yakin aja gitu kan. Mungkin ini juga bisa jadi pengalaman buat teman-teman kan, saat ini lagi merasakan patah hati atau lagi merasakan kecewa, baik itu sama keadaan maupun seseorang gitu kan. Tapi Mas Asep still survive kok, makanya podcast ini hadir live IG-nya juga sebagai rangkaian dari waktu itu tayang di Spotify dan platform lainnya untuk saling mensupport satu sama lain, apalagi supaya kita biar tetap waras lah di tahun 2021 ini ala Mas Asep sebagai seorang stand up comedian. Nah, kalau bicara tentang patah hati Mas Asep kan ya semua orang mengalami lah gitu kan, tapi Mas Asep kayaknya mengalaminya bukan hanya sekali dua kali tapi sering ya, tadi kan hitung jari dulu nih gitu kan. Kalau boleh tahu, apakah segitu bapernya seorang Asep Suaji hingga akhirnya berulang-ulang mengalami patah hati gitu? Ya aku kan nggak tahu juga ya kenapa seperti itu, padahal kadang suka ngerasa seperti ini loh Mbak, misalnya aku habis patah hati gitu ya, ditinggal seorang yang aku sayang atau gimana gitu, aku padahal ngerasa ini yang paling parah gitu, aku nggak bakal ngerasain kayak gini lagi gitu. Nggak taunya tiba-tiba aku nggak tahan untuk atau nggak bisa ngontrol untuk jatuh cinta sama seseorang gitu, terus ya udah aku jalanin, nggak taunya kayak gitu lagi, maksudnya ya aku juga nggak tahu, maksudnya kadang ngerasa yang paling parah tapi katanya di depan ada yang lebih parah lagi gitu, tapi ya alhamdulillah sekarang mungkin jadi kebal kali ya Mbak, udah ini kali ya, maksudnya udah jadi kayak bisa ngerasain gitu gimana nggak bergunanya untuk meratapi membuang waktu untuk seseorang yang mungkin gak menghargai kamu gitu, gak menginginkan gitu. Ya kayak gitu, jadi daripada wasting time, aku kan udah mungkin kemarin-kemarin karena pengalaman gitu, daripada kayak ngerasa wasting time udah gitu, hati terasa dirembukin gitu kayaknya. Yang mending aku oke, udah ini terjadi dan aku move on dan ya membangun rasa hati kayak gitu, membangun kegembiraan, fokus ke karir misalnya, atau mencoba mewujudkan apa yang ada di mimpi gitu. Ya kayak gitu. Kayaknya aku sekarang dalam tahap yang maksudnya kalau misal aku mengalami kegagalan dalam bercinta lagi, aku nggak bakal
patah hati yang istilahnya yang baperan atau bucin atau kayak gitu banget, nggak bakal lagi kayak gitu. Aku sekarang yakin sih udah. Oke. Terakhir kapan ngalamin patah hati itu, Mas? Kalau boleh tahu. Ya mungkin tahun lalu kali ya. Tahun lalu, Mbak. Ya itu. Yang kamu cerita di podcast itu bukan? Yang katanya udah bertahun-tahun tapi ternyata dia hanya menganggap kamu teman, atau memang ada page yang baru lagi yang bikin kamu patah hati? Iya ada sih, Mbak, ada lagi sih ya. Ya kalau ini justru emang teman gitu, Mbak, awalnya gitu. Di teman dan aku udah emang temenan gitu, tapi akhirnya tumbuh rasa kayak gitu. Dan ya intinya tuh aku selalu ada buat dia juga gitu, maksudnya kan dari masih temenan gitu, masih belum ada perasaan, aku selalu ada buat dia gitu, nolong apa namanya menghibur dan sebagainya lah gitu. Sampai aku ada perasaan, aku juga tambah apa care dan mencoba membahagiakan dia gitu. Tapi dan ya gitu, aku tumbuh perasaan dan dia nggak begitu gitu, dia ngasih aku kesempatan juga sih, tapi dia nggak seperti aku perasaannya. Dan sampai suatu saat dia ketemu seseorang gitu, Mbak, dan ya aku ditinggalin begitu aja, seolah aku tuh nggak ada artinya. Maksudnya aku tuh nggak aku ngerasa kemarin seperti itu sih, Mbak. Soalnya aku kan udah lama sama dia gitu, tapi pas ada yang baru aku kayak dilupakan seperti itu aja gitu. Maksudnya even untuk ketemu pun nggak bisa, karena katanya sih dia ada komitmen sama pasangannya itu untuk membatasi pertemanan gitu. Padahal aku kan dari dulu temenan sama dia gitu. I mean, aku ngerasa dari dianya sendiri kok dia lebih memilih seorang yang baru itu daripada aku yang udah tahu dan bersama dia, membantu dia mencoba bagian gitu. Maksudnya semudah itu gitu. Aku kecewa banget di situ kemarin pas terakhir. Cuma ya it's over now, aku udah move on lagi sih, Mbak. Well, yang bisa kita ambil hikmahnya adalah friend zone itu ya. Berarti kamu waktu itu berada di zona pertemanan sampai akhirnya ada rasa sayang atau rasa ingin memiliki. Dan ini biasanya terjadi kalau kita punya teman atau sahabat yang lawan jenis seperti itu, Mas Asep, gitu kan. Apakah kamu kapok? Ini bisa jadi teman-teman yang lagi nonton hari ini juga pernah nih di posisi, atau sekarang bisa jadi kayaknya gue lagi ngerasa deket nih sama temen gue gitu, tapi bukan hanya sekedar teman gitu. Ada masukan nggak buat teman-teman yang mungkin jangan sampai jadi kayak Mas Asep pada akhirnya? Apa ya, Mbak? Dulu sih emang nggak punya perasaan gitu ya, aku juga nggak nyangka gitu. Akhirnya aku punya perasaan ke dia gitu. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya yakin gitu ya, maksudnya sis the one atau apa gitu ya, ya perjuangkan aja gitu. Maksudnya, perjuangkan, tapi jangan terlalu buta kayak gitu, Mbak. Jangan terlalu buta, harus bisa melihat sign juga ya, maksudnya sinyal-sinyal gitu. Kalau misalnya dia beneran nggak ada hati sama sekali, dan urusan hati kan nggak bisa diapain gitu, maksudnya susah juga kalau misalnya benar-benar nggak ada hati dan udah. Kalau misalnya kalau misalnya merasa this is the one, ya perjuangkan gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar udah kayaknya benar-benar nggak bisa gitu, nggak bakal gitu, ya udah just cari yang lain daripada menghabiskan waktu dengan istilahnya menyiksa diri gitu kan, berharap udah gitu istilahnya kayak kadang mungkin dia deket sama yang lain, cemburu gitu kan, kadang suka kayak gitu ya, maksudnya perasaan itu kadang ya istilahnya tuh jadi negatif tiba-tiba karena melihat seseorang bareng dia atau gitu. Intinya sih daripada buang waktu, mendingan make it clear gitu. Aku suka kamu mau ya, kamu mau nggak, kalaupun kamu mau kasih aku waktu atau kesempatan berapa lama gitu. Kalau udah kayak gitu, ya udah just cari yang lain sih, Mbak. Maksudnya jangan terlalu bucin banget, dan itu merugikannya
merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, masa depan juga mungkin terancam kan. Maksudnya aturan fokus ke yang lain atau tapi kita fokusnya ke dia dan akhirnya kita patah hati dan itu juga move on-nya lama ya semuanya kacau gitu. Jangan sampai mengalami seperti itu, maksudnya dari awal mesti di prevent lah, maksudnya dicegah gitu ya, daripada buang waktu. Mendingan ya make yourself happy gitu. Oke, berarti ini salah satu masukan juga yang relate dengan pembahasan malam hari ini biar tetap waras di tahun 2021. Jadi kalau teman-teman kembali lagi dekat sama temennya, make it clear kalau katanya Mas Asep, jangan sampai buang-buang waktu. Lu masih banyak yang kerjain gitu kan. Lo misalkan seorang pekerja yang harus kerja dari rumah, itu kan juga energinya pasti beda dong, kerja dari rumah dan juga kerja dari kantor. Atau misalkan kamu juga yang salah satu orang yang hari ini lagi pusing nyari kerjaan baru karena masih jobless gitu, atau nyari job baru kayak misalkan seorang Mas Asep kan juga freelancer juga kan, nyari job. Daripada lu mikirin patah hati terus menerus, lebih baik nyari job lagi gitu kan, energinya ke sana. Nah, itu salah satu input buat teman-teman yang mungkin masih berada di fase atau masa patah hati ini malam hari ini, karena gimana pun juga kan nggak enak ya, kita hidup sekarang lagi di era pandemi, di mana mudah-mudahan tahun ini segera berakhir, tapi kita belum tahu kapan berakhir. Tapi sisi lain juga kita setiap hari harus menjalani kehidupan ini, makanya banyak teman-teman yang kayaknya nggak kuat, akhirnya jadi stres, jadi capek sama keadaan, bahkan bisa desperate atau depresi gitu kan. Salah satunya yang aku pengen jadi support system lewat podcast Listen to Kim FM adalah biar tetap waras nih teman-teman. Mas Asep tadi baru ngasih salah satu input dari mulai patah hatinya gitu kan. Patah hati make it clear aja kalau berada di zona friend zone gitu kan. Tapi kalau misalkan ini bicara di luar tentang relationship gitu Mas Asep, as a personal gitu. Mas Asep ada nggak sih, maksudnya sesuai pengalaman aja ya yang dilakukan, karena kan sebagai freelancer mungkin kan kalau Mas Asep kan sebagai stand up comedy kan based on project aja, kayak tadi kan bilang ada kantor atau perusahaan yang ada BOD-nya segala macam online pakai let's say pengisi acaranya adalah Mas Asep sebagai stand up comedian gitu. Nah, kembali lagi ini kan juga banyak nih di era paceklik kayak gini teman-teman yang jadi freelancer pada akhirnya karena kehilangan pekerjaan, baik itu ada yang dirumahkan, baik itu juga tidak dibayar pesangon atau gajinya hingga akhirnya tidak bekerja lagi gitu. Nah, dia tetap waras di tahun 2021. Ada tips lagi nggak nih biar teman-teman bisa tetap waras, khususnya mendapatkan income lah katakanlah seperti itu, pemasukan khususnya. Gimana Mas? Ya, pertama ya itu mungkin rasa syukur dulu ya untuk menenangkan diri gitu. Habis itu ya apa namanya, istilahnya brainstorming gitu ya, maksudnya cari apa yang sekiranya bisa menghasilkan apa uang gitu, apa dari kalian kita gitu. Apa namanya, ya pikirannya jadi diasah lagi lebih kreatif gitu untuk bisa mendapat penghasilan gitu. Kayak misalnya aku gitu ya, ini ya mungkin aku telat juga sih, maksudnya aku kan stand up comedy gitu, dan karena stand up comedy sekarang jarang gitu online juga sekarang, kayak mungkin aku sekarang bakal memperbanyak konten untuk sosial mediaku gitu, kayak YouTube, Instagram gitu. Dari situ kan mungkin ada opportunity untuk misalnya ada endorsement gitu dan sebagainya gitu. Who knows juga kan tiba-tiba viral dengan video kreatif kita dan orang banyak yang suka dan terhibur, lalu ya mungkin bisa istilahnya tuh membuka pintu rezeki lain gitu, misalnya ke TV atau dipanggil untuk main film atau semacam itu gitu. Jadi ya aku mau stay kreatif aja sih, mau stay bikin banyak konten dan kreativitas gitu. Kayak ini aku udah bikin ini bakal green screen. Ya, green screen bakal ya banyak yang akan aku bikin nanti berupa konten-konten. Stay kreatif, stay
Mm-mm. Asah pikiran untuk mencari peluang gitu ya, apa yang bisa menghasilkan Mm-mm. gitu. Terus ya semangat aja gitu, semangat. Mm. Oke, untuk kreatif sendiri gitu, teman-teman kan mungkin juga pengen tahu ya, sekreatif-kreatifnya kita pasti kan mentok juga gitu kan. Mas Asep mungkin ini bisa jadi masukan untuk idealnya mendapatkan wangsit supaya si kreativitas itu ada kepada kita. Itu enaknya di waktu kapan sih? Apa pagi hari kah? Atau mungkin malam hari kah? Maksudnya bicara tentang keproduktifan seseorang ya, menurut Mas Asep gimana? Uh, Sebenarnya yang fresh itu pagi-pagi sih Mbak ya. Maksudnya Oh ya? ya sehabis bangun tidur gitu ya, Mm-mm. misalnya pagi-pagi Mm-mm. itu ya buat nulis atau apa ini. Mm-mm. Uh, iya sih paling paling fresh itu pagi sih Mbak, untuk bikin Mm-mm. bikin apa, istilahnya misalnya materi atau apa ide Mm-mm. kayak gitu, mikirin gitu. Mm-mm. 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 Pagi-pagi. Kalau malam sih kalau nggak bisa tidur aja kali ya. Kalau bisa benar-benar Mm-mm. dipaksain tidur nggak bisa ya, ya udah Mm-mm. pegang apa bolpen atau ini terus mikirin apa yang mau dibikin gitu. Mm. Itu kan Oke. maksudnya tadi atau Mas Asep, kalau nulis itu lebih nyaman pakai tulisan tangan atau kamu ngetik langsung di laptop atau di draft dulu di handphone, by the way? aku ini sih di laptop karena kan bisa dihapus diedit kayak gitu ya. Uh, Mm-mm. tapi Mm-mm. kalau kalau untuk materi stand up sendiri sih Mbak ya. Jadi kadang aku tuh apa namanya nulis di ini Mm-mm. sih di buku juga sih Mbak, tulis di buku gitu ya. Mm. Eh, Mm-mm. Ininya apa namanya garis besarnya kayak kayak gitu. Nanti Mm-mm. baru kalau nyusun kata-katanya ya di laptop itu. Mm-mm. Cuma kalau untuk Oke. coret-coret aja sih di ini sih di buku sih lebih bebas gitu. Oke. Coretan. Oke, berarti memang kembali lagi nih teman-teman, Mas Asep ngasih input kalau misalnya teman-teman pengen tetap waras di tahun 2021 di era pandemi khususnya, be kreatif gitu. Apapun yang teman-teman sedang pikirkan, coba ditulis gitu kan, siapa tahu menjadi konten dan viral gitu kan. By the way, kita say hi dulu Mas yang sudah join malam hari ini, wah banyak sekali. Makasih Oke. Ben, halo Mas. Iya, ada Mbep, ada nama Kumila, ada Oman Rera, Marsha Tiara, Yudo Harjo, Disarofis, Fahri Mafis, ini Shirdin ya dibacanya. I'm Fasris, lalu ada Call Me Audit, Cynthia Putu, dan juga Mas Ibeng. Kok bisa Mas Ibeng, ya? Terima kasih sudah gabung dan join live di malam hari ini. Sedang ada saya Kimi dari podcast Listen to Kimi FM Solobo Single Fighter. Balik lagi ngingetin kalau Mas Asep waktu itu ada di episode 18. Kalau mau dengerin lengkap ceritanya, silahkan buka di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau di YouTube audio version. Mas Asep sih waktu itu ceritanya menjadi seorang single man, sebagai seorang stand up comedy awal karirnya ya, kenapa sih dulu memilih stand up comedy gitu. Sedangkan malam hari ini kita ngobrolnya santai-santai aja tentang biar tetap waras di tahun 2021. Anyway Mas, ngomongin tentang kewarasan seseorang, pasti kan kita nggak lepas-lepas, maksud aku nggak jauh-jauh dari yang namanya suatu entertain, ya kan? Tadi Mas Asep bilang kalau ada kuota ya kamu nonton gitu kan, untuk Mas Asep kan referensinya stand up comedy juga gitu kan. Ada nggak nih, maksud aku kalian kita ngonten dan be kreatif tadi gitu ya, salah satu yang benar-benar bisa membuat kita lebih nyaman melakukannya, tapi itu tidak menghabiskan kuota, gitu. Maksud aku di luar online, tapi secara offline, walaupun di rumah aja. Di luar tadi yang sudah kita sampaikan bareng-bareng. Yang sudah Mas Asep lakukan aja, mungkin ini bisa dilakukan oleh teman-teman juga. Apa ya? Mungkin ya, masak, mungkin Mas Asep bersepeda kayak yang lain, atau nanam tanaman kayak yang lain gitu kan? Aku sih ini kali nulis aja gitu, nulis di buku gitu ya, materi atau apa gitu, tulis gitu. Dan mungkin ini kali olahraga juga kali ya Mbak, maksudnya
Olahraga. Oh, kamu olahraga apa? Enggak, lari aja sih. Lari. Ya, lapangan gitu. Maksudnya habis olahraga kadang suka ngerasa ini juga sih apa namanya? Beda gitu, ringan gitu badan atau gimana sih Mbak. Terus ya kalau misalnya nggak pandemi ya basket sih dulu ya. Sekarang juga ini sih ada cuma jarang juga sih main basket sama temen. Itu juga ya protokol kesehatan kok main basket itu. Ya mungkin ya ini istilahnya tuh nulis, kalau aku sih nulis, terus juga kayak misalnya nyusun planning gitu, itu interesting juga sih Mbak, misalnya ngebayangin apa yang akan aku lakukan ini gitu, ditulis di situ. Terus ya bikin puisi mungkin di ini ya maksudnya dan ini kali main gitar gitu. Gitar aku di Bogor sekarang, tapi kalau misalnya ini aku suka main musik lah, main gitar. Berarti intinya tidak harus berhubungan sama kota nih teman-teman bisa kayak ya olahraga gitu kan, siapa tahu juga teman-teman doyan lari, asal jangan lari-lari di pikirannya terus ya, itu akan susah nantinya. Gitu kan. Terus juga nulis dan juga bergitar kalau Mas Asep, main basket juga gitu kan. Iya, itu kan kreatif juga sih Mbak, maksudnya main gitar juga mungkin bisa bikin lagu kayak gitu sih Mbak, maksudnya thinking ini sih ya bikin lagu udah gitu kan nanti bisa dimasukin ke konten juga nantinya gitu. Pokoknya ya kreatif aja sih dan bikin happy juga gitu. Mas, ini kan teman-teman yang nonton kebanyakan cewek nih Mas gitu kan. Kayaknya juga penasaran sama Mas Asep gitu, yang dari tadi kan di awal sampai sekarang juga bilang kodenya adalah masih single gitu kan. Sebetulnya ada nggak sih kriteria khusus seorang Asep Suwaji hingga akhirnya ya belum ketemu the real one atau the right one sampai hari ini gitu? Apakah dia harus begini, harus begitu, atau gimana? Apa ya, sebenarnya selama ini sih aku nggak ini sih nggak ngasih kriteria gitu, tapi kan tiba-tiba aja kenapa aku suka sama dia gitu, maksudnya karena aku nggak tahu juga gitu. Tapi kalau misalnya aku istilah pikir-pikir gitu ya, satu kemiripan atau satu kecocokan dari cewek yang aku suka gitu ya, mungkin ini kali dia mandiri gitu, dan istilahnya tuh tomboy gitu ya, maksudnya agak tomboy gitu, bukan tomboy sih tapi agak tomboy gitu, maksudnya mandiri gitu. Jadi aku ngerasa kalaupun hidup tanpa aku dia masih bakal bisa hidup gitu, maksudnya masih bakal mandiri, berdaya kayak gitu ya, maksudnya nggak terlalu girly atau apa, tapi dia ya kayak gitu lah, maksudnya mandiri ya Mbak. Mandiri berdaya gitu. Berarti ya gampangnya bukan cewek yang apa sih istilahnya menye-menye gitu ya, sorry to say, kalau yang kayak gitu bukan tipenya Asep gitu. Yang seru aja sih, maksudnya ya enggak ini juga sih, maksudnya kadang kan kita ya kayak yang kemarin aja aku temenan dari dulu nggak ada perasaan sedikit pun atau apa gitu, tapi tiba-tiba akhir-akhirnya aku jadi naksir gitu kan. Ya maksudnya kadang aku nggak ngasih kriteria sih sebenarnya sih Mbak, cuman kalau dipikirin ya itu mungkin satu garis lurus ya, mungkin aku suka yang agak tomboy dan mandiri gitu, maksudnya kalau misalnya nggak ada aku juga dia masih bisa hidup masih bisa happy atau apa, so nggak terlalu tergantung sama aku, sama cowok. Iya, gitu. Itu salah satu kode juga buat yang lagi nonton, para cewek, kalau Mas Asep tipenya seperti itu, mandiri dan tidak tergantung kalaupun udah ada pasangan gitu. Dan kayaknya kalau tipe-tipe kayak gitu memang single fighter juga deh Mas, karena kan seorang single fighter, lecek ya, seorang single mom itu mandiri loh hidupnya gitu kan. Cuman kan masalahnya kalau single mom adalah ada buntutnya atau ada anak gitu. Apakah suatu hari nanti Mas Asep misalkan ada nih ketemu jodohnya tapi dia adalah seorang single mom dan itu ternyata ditentang oleh keluarga kamu. Ini kita bicara tentang
ini aja ya masa depan misalkan. Kalau itu terjadi gimana? Siapa tahu teman-teman yang nonton ya ini gue lagi deket sama seorang single mom tapi susah nih keluarga gue nerima karena kan single mom itu nggak gampang ya untuk masuk yang khususnya punya pasangan yang belum pernah menikah kayak seorang Mas Asep gitu. Pasti kan seorang ibu khususnya pengen anaknya nikah sama perempuan yang nggak bawa anak dan masih single juga gitu. Iya Mbak. Nah untuk masalah single mom itu aku nggak masalah sama sekali sih Mbak. Bahkan aku tuh salah satu founder dari komunitas namanya Save Janda. Save Janda apa? Ya Mbak mungkin kalau misalnya dengar kata janda ya maksudnya orang-orang gitu kalau misalnya dengar kata janda tuh konotasinya suka negatif ya Mbak. Misalnya janda itu kayak orang-orang tuh mikirnya penggoda udah gitu rebut ini gitu apa namanya kesepian terus haus belayan kayak gitu ya. Nah bahkan orang-orang banyak yang nggak nyaman dengan kata jandanya sendiri kan Mbak ya, makanya mungkin kata Mbak juga mungkin kayak bilang single mom itu kan untuk ini ya apa namanya istilahnya itu apa ya biar gak terlalu terdengar kasar atau ya menghaluskan ya betul. Tapi sebenarnya kan kata janda itu sendiri itu tuh cuma kata benda aja, maksudnya kata kayak duda atau apa gitu. Kata janda itu tuh sebenarnya kata yang netral gitu, jadi nggak ada nggak ada arti yang apa penggoda istilahnya yang dibayangkan di film-film itu atau di TV-TV ya apa yang body seksi terus merayu laki-laki kayak gitu, nggak kayak gitu. Itu janda itu kata yang netral gitu, makanya saya tuh sebenarnya nggak apa namanya nggak istilahnya nggak ragu untuk bilang janda gitu untuk menyebut kata janda gitu ya. Karena emang janda itu kata yang netral dan di komunitas janda itu kita tuh ingin istilahnya tujuannya tuh meminimalisir stigma negatif janda tadi yang tadi saya sebutkan yang Mbak udah gitu memberi bantuan atau dukungan psikologi juga Mbak ya, jadi support system juga antara sesama janda itu gitu atau yang care sama janda atau single mom ini. Terus yang ketiga membantu meningkatkan kesejahteraan para janda itu sendiri gitu, jadi ekonominya kayak gitu ya, maksud saya salah satu foundernya itu komunitas Save Janda gitu, jadi aku nggak masalah kok sama kalau misalnya ada naksir dan menikah sama janda tuh aku nggak masalah sama sekali, dan orang tua aku juga alhamdulillah sih nggak ada masalah sama itu keluarga gitu. So I think fine aja sih aku sama janda nikah sama janda. Bisa dicek komunitasnya Save Janda. Save Janda itu anggotanya tuh para janda, udah gitu mantan janda ya. Selama dia janda kan dia punya pengalaman untuk di-sharing ke para janda yang lain gitu ya. Pokoknya saling support lah. Dan yang ketiga sahabat janda. Sahabat janda itu kayak saya gitu, cowok gitu ya. Kan saya bukan janda gitu. Maksudnya cowok yang ingin mendukung atau care sama Save Janda ini. So sorry jadi ke situ ya Mbak ya. Maksudnya aku nggak ada masalah sama sekali dengan single mom. Nggak apa-apa. Jadi ini salah satu obrolan yang menarik banget. Berarti seorang Asep balik lagi nih ke relate topik ya biar tetap waras di tahun 2021 juga ternyata punya salah satu komunitas di situ yang tadi disebutkan adalah Save Janda, dan Mas Asep menjadi sahabat jandanya gitu. Karena kan ya kita hidup di Indonesia ya, katakanlah di Indonesia ini memang stigma janda itu orang tuh menganggap jelek, negatif, padahal tidak seperti itu gitu kan. Makanya gimana Mas, maksud aku ini sebelum kita bentar lagi closing gitu kan, nggak berasa hampir 1 jam kita ngobrol, untuk meyakinkan orang-orang khususnya di sekitaran yang mana ya Mas Asep kan katakanlah sahabat janda gitu ya, bahwa kalimat atau tadi Mas bilang kata janda itu sebetulnya tidak seperti yang lo pikirin. Kan kamu cowok gitu loh, meyakinkannya seperti apa? Apakah kamu bercerita bahwa ya sebenarnya janda itu nggak gitu karena gue pernah pengalaman punya hubungan sama janda misalkan, atau gimana sih Mas untuk meyakinkannya itu? Kalau aku sih biasa meyakinkan orang untuk tidak
tidak melempar stigma negatif ke janda itu ya dengan cara menunjukkan banyak kok janda-janda yang istilahnya berprestasi gitu, yang mandiri dan berdaya gitu. Dan maksudnya agar mereka tidak benar-benar menambah beban para janda itu, aku juga kadang sharing pengalaman janda-janda yang ada di komunitas itu gitu ya. Maksudnya janda-janda yang komunitas itu kan mereka tuh bercerai karena misalnya KDRT gitu, daripada dipukulin terus-menerus gitu tiap hari sama suaminya, ya mendingan kan bercerai gitu. Maksudnya kalau udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada jalan keluar lagi gitu ya, ya daripada menderita, mendingan menjadi janda. Nah banyak yang nggak mau menjadi janda dan bertahan di hubungan yang toksik gitu Mbak, gara-gara stigma negatif itu. Makanya stigma negatifnya harus dihilangkan. Jadi kalau misal kita menjadi janda, ya nggak perlu malu, nggak perlu takut gitu, karena daripada digebukin tiap hari, daripada menderita dan sebagainya, mendingan ya udah hidup baru menjadi seorang janda. Nah kalau misalnya orang-orang itu menstigmakan negatif terus sama janda itu, mereka menambahkan istilahnya tuh beban atau beban atau apa ya namanya, masalah buat mereka gitu. Maksudnya mereka udah punya istilahnya kayak trauma KDRT, misal ditambah lagi pas menjadi janda, mereka kena stigma, mereka dianggap penggoda dan sebagainya. Itu kan menambah beban buat mereka gitu. Maksudnya don't be like that gitu. Maksudnya mereka harusnya kita tolong, bukan dicap seperti itu gitu. Dan ya itu untuk yang misalnya ekonominya, aku yakin ke mereka gitu. Maksudnya orang yang misalnya gitu ya, keluarganya utuh gitu, tapi miskin dan ada suaminya aja, kadang kadang kesusahan gitu mencari nafkah gitu ya Mbak ya. Apalagi ini single mother gitu, janda bisa punya anak gitu ya, dia nggak cuma menghidupi diri sendiri gitu, tapi anak-anaknya gitu. Jadi ya kamu harus menolong gitu, bukan memberikan stigma atau mencemburui atau negatif kepada mereka gitu. Gitu sih Mbak. Oke, nice banget. Berarti memang Safe Janda Community ini hadir untuk teman-teman janda, mantan janda, dan juga sahabat janda yang ingin saling support each other. Gitu kan. Berarti kan kurang lebih sama juga seperti podcast Listen to Kimi FM yang ingin menjadi support system buat semua teman-teman yang single fighter, khususnya malam hari ini seperti Mas Asep sebagai single man gitu ya, yang tetap struggling atau survive meski masih jomblo katanya di awal tahun ini, dan bisa berhasil melewati patah hati tersebut. Dan terakhir nih Mas, sebelum kita closing, relate dengan topik lagi. Kalau tadi kan kita sudah ambil poinnya adalah kalau mau tetap waras, lakukan hobi gitu kan, dan tetap bersyukur terutama, dan jangan lupa berdoa. Terakhir, apa yang ingin Mas Asep sampaikan buat yang sedang menyaksikan, khususnya yang memang pada saat ini atau malam hari ini masih merasa gue lagi di posisi paling ngedown atau lagi sedih banget, tapi gue pengen tetap pikiran gue jernih dan tetap waras menjalani hidup sepanjang tahun 2021 yang nggak tahu kapan si pandemi atau corona ini berakhir. What do you think, dan apa yang ingin disampaikan? Pertama ya kembali lagi bersyukur gitu, maksudnya terus berpikir kalau badai pasti berlalu lah Mbak ya, dan selama kita mencoba gitu, maksudnya maksudnya melakukan sesuatu gitu ya, bukan rebahan aja gitu, cuma kita mencoba ya pasti ada sesuatu yang bakal berubah gitu. Maksudnya yaitu semangat, percaya aja badai pasti berlalu, dan keep in mind gitu, kalau perasaan-perasaan negatif itu kalau misalnya dipendam lama-lama tuh nggak ada gunanya sama sekali, dan bahkan merugikan gitu. Jadi daripada memendam itu, mendingan membuang dan menggantinya dengan istilahnya positif mind gitu ya, hal-hal yang positif gitu. Ya banyak sih ya, kalau misalnya mau dicari di sekitar, kalau kita berpikiran istilahnya membuka pikiran kita, banyak di sekitar kita yang positif gitu, yang bisa membuat kita lebih happy gitu dan bersemangat gitu. Jangan berputus asa, jangan putus asa, serius. Itu dia.
Jangan putus asa, tetap positif, dan yang paling penting harus selalu bersyukur gitu. Hebat Mas Asep. Berarti benar-benar stand up comedian yang sangat syariah atau soleh gitu. Mudah-mudahan kesolehannya Mas Asep Suwaji ini bisa membuahkan hasil pasangan yang soleha juga, karena kita nggak pernah tahu kan, biasanya kan jodoh kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan aja apapun statusnya, tadi Mas Asep mau janda atau nggak janda itu nggak masalah, yang penting dia atau she's the one for you, right? Well, anyway, Mas Asep, terima kasih banyak ya malam hari ini sudah join live di Instagram podcast Listen to Kim FM, dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Intinya kalau misalkan kamu pengen tahu lebih banyak cerita tentang Mas Asep di podcast ini, dengerin di Spotify dan pemutar podcast lainnya. Cari aja Listen to Kim FM. Listen to Kim FM is all about single factor bareng sama Asep Suwaji di episode 18. Di sana banyak banget Mas Asep cerita, termasuk ya salah satunya tentang isi hatinya. Penasaran kan? Dengerin di sana. Kalau gitu Mas Asep, terima kasih banyak sekali lagi. Sukses buat semua yang sedang dilakukan, apapun itu yang sedang direncanakan. Terima kasih dan semoga sukses. Mudah-mudahan habis pandemi kita bisa ketemu langsung, bukan hanya secara virtual ya Mas Asep ya. Amin, amin. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya buat kamu sudah nyimak. Jaga kesehatan. Stay safe everyone. See you next week dari Rabu dan jam yang sama. Rabu ini aku mau ngingetin juga nih. Ngomong-ngomong tentang tadi Mas Asep namanya saya janda kan. Habis ini juga aku akan maraton atau live 2 kali sama salah satu komunitas safe janda juga yang terlibat di dalamnya, yaitu siapa? Tungguin, abis ini kita akan live juga barengan sama beliau. Oke? Terima kasih banyak ya Mas Asep. See you.